Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, insya Allah semuanya senantiasa diberikan kesehatan sama Allah, gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas materi pada bab elektrokimia dengan tema menyetarakan reaksi redoks. Ya, oke. Sebelumnya kita memulai agenda pada pagi hari ini dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mempelajari materi menyetarakan reaksi redoks, ya, di kelas 10 kita sudah pernah belajar materi terkait dengan bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi. Ya, di mana di dalam bilangan oksidasi itu ada yang namanya reduksi, ada yang namanya oksidasi, sehingga dikenal dengan nama redoks. Ya, ya. Di dalam suatu atom atau unsur itu mempunyai bilangan oksidasi yang berbeda-beda. Ya, antara satu unsur dengan unsur yang lain mempunyai biloks masing-masing. Pun di sini ya, Allah menciptakan begitu banyak manusia itu mempunyai sifat ciri-ciri yang berbeda-beda. Nah, pun dalam tabel sistem periodik unsur masing-masing unsur pun mempunyai bilangan oksidasi yang berbeda-beda. Ya. Sebelum kita mempelajari materi menyetarakan reaksi redoks, ya, yang sebelumnya di saat kelas 10 juga sebenarnya sudah pernah belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi, ya. Ya, di mana kita mencoba dengan sistem by coba-coba begitu ya. Ya, pun di kelas 12 di sini jika nanti kalian mendapati soal reaksi redoks, itu bisa kalian lakukan dengan sistem coba-coba. Jika kalian berhasil mendapatkan jawabannya, itu bisa kalian gunakan, ya. Tapi sistem itu akan sangat kecil kemungkinannya untuk bisa kita lakukan, ya. Maka dari itu kita perlu mempelajari bagaimana caranya untuk menyetarakan reaksi redoks. Ya, ini ada salah satu contoh reaksi redoks, ya. Bagaimana cara kita menyetarakan reaksinya, ya. Tadi sudah saya sampaikan ini bisa dilakukan dengan metode coba-coba. Jika kalian bisa menyelesaikan dengan metode coba-coba dengan syarat masing-masing unsur kiri dengan kanan harus sama. Dan muatan sebelah kiri dengan muatan kanan juga harus sama, ya. Nah, jika itu bisa kalian lakukan, silahkan bisa dengan sistem coba-coba. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi ada beberapa langkah yang perlu menjadi perhatian, di mana untuk langkah yang pertama yaitu dengan mencari bilangan oksidasinya. Oke, di kelas 10 sudah pernah dapat ya materinya ya, bagaimana cara mencari biloksnya. Perhatikan di sini ada MnO4 min. Nah, kalian tahu berapa bilangan oksidasi Mn? Ya, Mn di sini termasuk dalam golongan B. Jadi Mn biloksnya lebih dari 1. Maka dari itu perlu kita cari terlebih dahulu. Kita tahu oksigen biloksnya adalah min 2. Ya, oksigen biloksnya min 2. Kalikan 4 indeksnya berarti sama dengan min 8. Oke, saya tulis di atas. Yang di atas hanya untuk mencoret-coret ya, hanya untuk coret-coretan. Min 8 dikurangi di sini muatannya min 1. Min 1 sama dengan min 7. Oke, berarti Mn di sini seharusnya adalah plus 7. Ya, Mn adalah plus 7. Jelas? Oke, hidrogen kita tahu biloksnya plus 1, oksigen min 2. C-nya berapa? Perhatikan, hidrogen plus 1 kali 2 sama dengan plus 2. Jelas? Oksigennya min 2 kali 4 sama dengan min 8. Berarti C-nya berapa? Di sini tidak ada muatan. C-nya adalah plus 6. Karena indeksnya 2 berarti dibagi 2 sama dengan karbonnya plus 3. Jelas ya? Oke, hidrogen di sini plus 1. Bu, ini ada muatannya positif ya. Jika kalian mendapati suatu unsur atau atom dia bermuatan baik itu positif atau negatif, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan muatan tersebut. Ya, seperti contoh di sini perhatikan, Mn sudah ada muatannya ya, 2 plus. Oke, berarti biloks dari Mn di sini adalah plus 2. Jelas ya? Oke, di sini oksigennya min 2, berarti karbonnya berapa coba? Ya, min 2 dikalikan 2 sama dengan min 4, berarti karbonnya plus 4. Gitu ya. Hidrogennya kita tahu plus 1, oksigennya min 2. Bisa dipahami ya? Ya, ini adalah
menentukan bilangan oksidasi. Ya, ini langkah yang pertama, yaitu kita cari biloxnya masing-masing unsur semuanya. Ya, jika sudah kalian dapatkan biloxnya, kita cek mana yang biloxnya naik, mana yang biloxnya turun. Perhatikan di sini Mn dari plus 7 ke plus 2. Biloxnya naik atau turun? Ya, biloxnya turun, dikatakan dengan reaksi reduksi, begitu ya, di kelas 10, karena biloxnya turun. Perhatikan C di sini plus 3 menjadi plus 4. Biloxnya naik atau turun? Naik ya. Bilangan oksidasinya naik atau dikenal dengan reaksi oksidasi ya. Jadi langkah yang pertama ini akan menjadi kunci. Jika kalian mendapati bilangan oksidasi ada yang naik dan ada yang turun, maka biasanya ya itu berarti sudah cukup baik begitu ya. Tapi jika kalian mendapati kok tidak ada yang turun dan tidak ada yang naik begitu ya, atau hanya ada turun yang saja, hanya ada turunnya saja, tidak ada naiknya ya, maka itu biasanya perlu kalian cek kembali, ada bilangan oksidasi yang kurang tepat begitu ya. Oke, langkah yang berikutnya harus kita lakukan adalah menentukan kerangka dasar ya, dimana kerangka dasar itu kita menuliskan kembali reaksi yang biloxnya berubah saja. Jika nanti ada suatu senyawa atau ion yang biloxnya tidak berubah, maka tidak perlu diikutkan dalam suatu reaksinya. Perhatikan contohnya ada MnO4- ya tadi ya, di sini berikutnya ada H2C2O4. Nah, hidrogen di sini tidak perlu kita tulis, Mn2+ plus CO2 ya. Tadi di sini bilox Mn adalah plus 7, Mn di sini adalah plus 2, C plus 3, C di sini adalah plus 4. Gitu ya. Langkah yang berikutnya harus kita lakukan adalah menyamakan jumlah atom atau unsur yang biloxnya berubah. Ya, perhatikan di sini Mn di sini jumlahnya 1, Mn di sebelah kanan juga jumlahnya 1. Maka ini sudah setara, gitu ya. Perhatikan di sini karbon di sini jumlahnya adalah 2. Ya, sedangkan karbon di sini jumlahnya 1. Maka karbon di sebelah kanan harus dikalikan 2 ya, dijadikan sebagai koefisien angka 2-nya biar cantik kayak bebek ya. Perhatikan di sini ya, angka 2, jadi C-nya di sini 2, C sebelah kiri juga ada 2 begitu ya. Nah, itu adalah langkah yang berikutnya. Untuk selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan adalah menentukan jumlah penurunan dan jumlah kenaikan dari atom atau unsur yang biloxnya berubah. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengalikan. Ya, perhatikan di sini Mn plus 7 dia menjadi plus 2. Ya, caranya perhatikan yaitu dengan cara bilangan oksidasinya dikalikan indeksnya. Saya tulis di sini ya, biloxnya dikalikan indeksnya dikalikan koefisiennya ya. Jadi nanti bilox kali indeks dikali koefisiennya. Biloxnya di sini plus 7, indeks adalah angka yang mengikuti dari unsur tersebut. Mn di sini indeksnya 1, O indeksnya 4, H indeksnya 2, C di sini indeksnya 2 dan O di sini indeksnya 4. Gitu ya. Oke, dari sini plus 7, indeksnya adalah 1 ya, dikalikan koefisiennya 1, maka di sini jumlahnya adalah plus 7. Gitu ya. Nah, di sini berarti plus 2 kali indeksnya 1, koefisiennya 1 sama dengan plus 2. Oke. Dari plus 7 ke plus 2 dia turun. Berapa banyak turunnya? Turunnya sebesar 5. Ya. Yang berikutnya kita hitung pada karbonnya. Perhatikan pada karbonnya. Berarti dia plus 3 kali indeksnya 2 kali koefisiennya 1 ya, berarti jumlahnya adalah plus 6 ya. Di sini perhatikan karbonnya plus 4 dikalikan indeksnya 1 kali koefisiennya 2 berarti dia plus 8. Oke, naik atau turun? Naik ya. Di sini berarti naik sebanyak 2. Sampai sini cukup jelas ya. Oke, tulisannya naik turun juga. Ya, perhatikan, untuk langkah yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah menyamakan jumlah naik dan turunnya. Ya, perhatikan di sini turun 5, ini naik 2, maka biar sama, di atas ini kita kalikan 2, ya.
Sedangkan ini biar sama berarti dikalikan 5. Ya. Ini nanti dikalikan 5, ini nanti dikalikan 2. Ini 5 ya. Oke, 5. Ya. Pengalinya ini nanti akan kita gunakan sebagai koefisien. Ya, koefisiennya siapa? Koefisien yang mengikuti garisnya. Di sini punya MN ya tadi ya. Berarti nanti koefisiennya akan berubah. Perhatikan. Kita tulis kembali berarti MN-nya menjadi 2 MnO4 min ya. Plus oke. Pada ini dia dikalikan 5 berarti 5 H2C2O4 gitu ya. Berikutnya menjadi 2 Mn2 plus oke, ini 2 sudah ada koefisiennya 2 perlu dikalikan 5 berarti nanti dia menjadi 10 CO2. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, itu adalah langkah yang ketiga. Oke, untuk langkah yang berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menyamakan jumlah muatan ya. Apa itu muatan? Ya, bagaimana cara untuk menyamakan jumlah muatan? Ya, kita samakan muatan kiri dengan muatan kanan anak panahnya. Ya, di sini muatannya adalah min 1 ya, dikalikan koefisiennya 2. Saya tulis di sebelah sini berarti muatan dikalikan koefisien. Ya, muatan dikalikan koefisien. Muatannya di sini adalah min 1 kali 2 sama dengan min 2. Di sini muatannya 0 ya, tidak ada bermuatan, koefisiennya 5, berarti 0 kali 5 sama dengan 0, plus 2 kali 2 sama dengan plus 4, 0 kali 10 sama dengan 0. Oke, kita tulis ulang di sini. Jadi di sebelah kiri dia punya muatan sebesar min 2, sebelah kanan dia punya muatan plus 4 ya. Berarti di sini dia belum sama muatannya baik kiri dengan kanan. Maka yang perlu kita lakukan berikutnya adalah dengan menambahkan ion H+ atau ion OH-. Ya, H+ itu artinya suasananya asam, OH- artinya suasananya basa. Ya, perhatikan di soal yang diminta adalah H+ atau suasana asam. Kita tahu H+ berarti dia bermuatan positif. Kira-kira H+ kita tambahkan di ruas kiri atau ruas kanan? Ya, kita tambahkan di ruas kiri. Kenapa ruas kiri? Karena di ruas kiri dia lebih negatif. Ya, jadi kita perlu tambahkan H+ di sebelah kiri. Berapa banyak supaya nanti jumlahnya sama dengan plus 4? Ya, berarti H+ ditambah sebanyak 6. Ya, berarti nanti dia menjadi 6, plusnya 6. Gini ya, kurang besar. Oke. Plusnya 6. Terus di sininya min 2 itu berarti sama dengan plus 4. Ya, ruas kiri ya. Sedangkan ruas kanan berarti juga sama-sama plus 4. Sekarang ruas kiri dan ruas kanan punya muatan yang sama dengan tadi penambahan ion H+ sebanyak 6. Oke, langkah yang berikutnya kita tuliskan ya. Jadi tadi ya, kita tuliskan ya, berarti reaksinya menjadi 2 MnO4- plus 5 H2C2O4 ya. Plus tadi ada 6 H+ sampai sini ya. Berikutnya menjadi 2 Mn2+ plus 10 CO2. Oke, langkah yang terakhir adalah menyamakan jumlah hidrogen ya. Langkah yang terakhir adalah kita menyamakan jumlah hidrogen. Kita cek hidrogen di sebelah kiri jumlahnya ada berapa? Hidrogen di sebelah kiri jumlahnya adalah 10 ditambah 6 sama dengan 16. Ya, sedangkan di sebelah kanan hidrogennya belum ada. Maka untuk menambahkan jumlah hidrogen kita tambahkan molekul air atau H2O. Berapa banyak H2O-nya tadi? Kita butuhnya adalah 16 hidrogen, berarti kita tambahkan H sebanyak 8. Gitu ya. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah selesai, tapi perlu kita cek kembali apakah atom sebelah kiri dengan kanan jumlahnya sudah sama, muatan sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sudah sama. Itu hanya untuk
mengecek ketelitian kita. Begitu ya, kita coba cek ya bersama-sama. Kita cek MN di sebelah kiri berapa jumlahnya? 2. MN di sebelah kanan berapa jumlahnya? Kita cek. Jumlahnya adalah sama ya. Berikutnya ada oksigen. Berapa banyak oksigen di sini? Ini 8. Terus ditambah oksigen ini adalah 20. Berarti jumlahnya 28. Kita cek oksigen di sebelah kanan ya. Oke, 10 kali 2 sama dengan 20. 8 kali 1 sama dengan 8 sama dengan 28. Oke, oksigen sudah sama. Kita cek hidrogen ya. Hidrogen ini 10 ditambah 6 berarti sama dengan 16. Hidrogen di sebelah kanan. Tadi ya 8 kali 2 sama dengan 16. Sudah sama ya? Oke, yang belum. Oke, C. Ada C di sebelah kiri ada 10. C di sebelah kanan berapa jumlahnya? Ada 10. Sudah dicek semua ya. Yang terakhir adalah muatan. Pastikan muatannya juga sama. Ini tadi muatannya adalah -2. Ini muatannya 0. Ini muatannya adalah +6. Totalnya sama dengan +4. Muatan di sebelah kanan, kita cek muatannya. +4 ya. Terus ini 0. Terus ini sama dengan 0. Jadi jumlahnya sama dengan +4. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Jadi baik unsur ataupun muatan itu mempunyai jumlah yang sama antara ruas kiri dengan ruas kanan, begitu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai persamaan reaksi yang sudah setara ya. Sampai di sini ya, nanti bisa kalian coba untuk latihan ya. Tadi saya sampaikan tidak harus menggunakan metode bilangan oksidasi. Bisa kalian gunakan dengan metode coba-coba dengan catatan semua unsur mempunyai jumlah yang sama baik ruas kiri dan ruas kanan pun dengan jumlah muatannya. Begitu ya. Insya Allah sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian tangkap dengan baik ya, bisa bermanfaat untuk kalian dan semuanya gitu ya. Saya tutup. Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.